Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videoku. Hari ini kita bakal bahas MTO dan juga Declag. Oke, jadi pengerjaannya pertama di sini saya minta tadi atas permintaan Bulu kalian boleh pakai COG dari si yang dari ITS. Kalian masukin ini semua yang ada di sini dan disesuaikan saja. Ini pokoknya COG lah, pekerjaan COG tapi tanpa rumus terakhirnya gitu. Habis itu ini Z-nya gimana? Z-nya ini tingginya udah jelas ada. Untuk berat ini ada di rumusnya, disamakan aja rumusnya seperti XY tapi mengacu ke Z gitu. Nah, mungkin selanjutnya adalah di MB. Jadi di MB ini atau Mendek, ini bisa dikerjakan kalau ntar ya Mendek. Nah, Mendek itu ada di sini. Nih, Mendek kalian itu ditaruh di mana? Nah, karena saya Mendeknya di sini, ini kalian bisa banget untuk merujuk ke sini. Ini kan main girder 2 gitu. Nah, adalah 35 negatif 40. Masukin di sini. 35 40. Acukan aja tadi apa diperhatikan aja x sama y-nya di mana. X sama y-nya di mana. Misalnya ini juga dari sini. Ini bisa dilihat. Aduh, ntar ya agak nge-lag ya. Kan di sini kita distance-nya ini ke sini. Ini ke sini. Ini bisa dilihat x negatif 35 baru y nya negatif 40. Baru nanti tinggal masukin di sini aja negatif anunya tadi. Sesuai tadi main beam 1 ini kan main MB, kita kan MG, sama aja main beam main girder. Kalian masukkan aja di sini yang tadinya tadi. Perhatikan aja ini kan X, ini Y. Ini sudah ada di rumus, pastikan rumus kalian betul di beam list. Ini di beam list ini. Habis itu ini udah biarkan rumus bekerja. Next itu apa ya? Secondary girder. Sebenarnya aku kurang paham sih maksud dari kenapa ini 0 gitu. Kalau misalnya kalian dapat nilai yang jelek gitu di sini, coba kalian samakan aja nolnya di mana. Jadi nanti misalnya anggap tadi di sini y-nya 0, punya kalian ada, di nolin aja kalau misalnya nilainya jelek ya. Nilainya bukan jelek sih, maksudnya kayak nggak memenuhi. Soalnya dari aku juga kurang tahu sih ini kenapa dikasih 0. Nah, untuk yang selanjutnya ini sama seperti pengerjaan girder. Girder kita kan ada 0, bisa ditulis ya nolnya di mana. Nolnya dikerjakan juga gitu. Yang bisa sama pakai distance juga. Ini kesini berapa gitu, 45, y nya negatif 40. Ya udah, kerjanya jadi sini 45 40. Tapi kalau misalnya tadi nilai MTO nya tidak memenuhi, kalian bisa kasih 0. Ini 40. Udah ketahuan sih kalau ini saya negatif 40, ya udah di sini pasti jelas 35 apa. Iya 35 atau apa. Kalau dia kan berapa ini, 10 sepertinya. Ya disesuaikan aja. Untuk leaf load ini jadi satuan apa ya? Oh, ini udah ada rumusnya. Ini kenapa 100, kita lihat dulu kenapa 100. Oh ya, ini samakan aja 100. Oh sorry, ini
kan besaran girder kalian berapa kali berapa, ya kan 100 kali 82, kalian berapa, misalnya 40 kali 100, contoh paling umum itu 90 kali 80 gitu, disesuaikan aja sama luas deck kalian berapa kali berapa. Oke, habis itu CCOG done, kita lanjut ke main deck. Sesuaikan aja sama seperti tadi pengerjaannya, ini sama dengan 100 kali 90, disesuaikan saja. Setelah itu kita bisa lanjut ke deck like helideck. Helideck untuk saya acuhkan aja bagi kalian yang Boeing. Ini helikopternya Boeing. Kalau misalnya C4 Sky, di sini diubah aja ini berapa anunya kalian, pokoknya beratnya kalian, soalnya ini merujuk datanya salah gitu, harusnya begini, ntar ya, sama dengan harusnya dia tuh merujuk ke sini. Nah harusnya tuh kayak gini rumusnya yang betul. Nah habis itu kalian udah bisa masukin si Sky di sini. Habis itu sisanya nggak usah dikerjain karena kelamaan kalau helideck dikerjakan ini. Next itu ada di main deck. Deck like main deck sama aja, main deck Stellar deck sama aja pengerjaannya. Oke, jadi kita lanjut saja, mungkin kita ke sini. Habis ini kan di sini bisa dilihat Stellar deck apa udah sesuai nih. Ya, kalian bisa sama pengerjaannya seperti yang tadi saya kerjakan di sini. Tuh, udah betul kan? Ini sesuai, sudah akurat. Nah, habis itu untuk ini MTO ini sudah ada rumusnya juga, mungkin bisa dirujuk juga bagaimana cara panggil lagi di MTO. Habis itu ini udahlah ini udah acuhkan. Ini sudah dilihat saja, ini yang dikerjakan. Habis itu pokoknya data ini yang kita pakai. Bentar, kita kasih tanda. Ini data kita ini dipakai. Ini nanti deh. Pokoknya main decknya saya menemukan nih 0.9 sama negatif 0.49. Nah jadi pekerjaannya tuh gini, anggap nih aku kan deckku ini nih, sorry nih 90 kali 60 90 kali 80 sepertinya nih, kali berapa sih, kali 80 ya. Kita mungkin kalian bisa copy deck kalian. Aku anggapnya aku mau taruh di sini deh. Aku taruh di sini. Di sini aja deh. Di sini. Nih. Makanya nanti kayak gini lah. Kalian copy. Aku bakal terus jangan lupa bim-bimnya apa, secondary girder apa-apa. Secondary. Main girder apa ya kemarin itu yang aku jelaskan ini namanya. Yang ini. Pokoknya ini juga dibawa. Jadi seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan menentukan titik nolnya. Cara menentukan titik nol, biasanya kalau kalian kalau kemarin kan ada aku suruh bikin X-line, itu tinggal nyalain aja X-line-nya. Kalau kalian ngerjain layer secara betul, ini aku kasih persimpel aja. Ini ke sini. Ini. Nah, kita mau di sini nih titiknya jadi 0, ini nih 0. Nah, caranya tuh gini. Kalian bisa UCS. X-nya di mana? Sesuaikan aja. X sudah pasti di sini. Y udah pasti di sini. Nah, oke. Habis itu kan di sini udah pasti 0 kan. Ini kita bisa hapus. Sebelum menentukan tadi, kita bisa bikin cross dulu. Itu maksudnya tambah gitu. Sembarang nggak ada acuannya mau besar atau kecil. Ini kecilan sepertinya. L-nya itu di contoh aku mau 5 deh. Maaf fit 2.5 feet, 2.5 feet. Oke, 2.5 feet.
baru aduh kalian bisa copy nih. Ini cuman bikin logo tambah aja biar mempergampang, karena poin itu sulit banget kelihatannya. Jadi kalian bisa ketik poin karena tadi itu. Nah, kita pastikan lagi tadi. Ini kan artinya COG-nya X-nya adalah 0.09 sama 049. Oke. Mungkin kalian bisa gini aja deh biar anggapannya nggak terlalu sulit gitu. Nggak lupa kalian bisa begini. Ntar, ini kita bisa gini. Biar enak aja gitu. Habis itu kita bisa ketik poin lagi tadi, poin. Poinnya oke, poin. Nah, setelah itu kan di sini terus di 0 tuh. Nah, jadi kan masukin aja nih. Karena ini X, kalian bisa 0.09 feet, jangan lupa feetnya. Habis itu negatif 0.49 feet. Oke. Nggak kelihatan, memang nggak kelihatan, makanya kita perlu tambahnya sini. Ini bisa kita move aja, cari tengahnya. Nah, kita cari tengahnya, kita cari nih sampai ngeklik gini. Coba deh UCS nya sian dulu saya hilangkan biar nggak mengganggu. Bukan dihilangkan sih, dipindahkan ke sini. Ini hanya misalnya aja. Nah, jadi kelihatan gini. Ini ada kelihatan, ini kecil kan. Nah, ini COG kalian. Nih. Nah, ini nih kalau nggak salah node-nya harus diaktifkan. Apa yang harus diaktifin ya? Pokoknya salah satu di sini insertion, sepertinya insertion node endpoint itu harus nyala ya biar bisa begini. Biar bisa masuk ke sini. Kan tadi node-nya saya matiin nih. Coba node-nya saya nyalain. Harusnya udah bisa. Nah, tuh. Dah. Seperti ini. Jadi habis itu ya udah jadi gitu. Nah, setelahnya kalian bisa bikin seperti ini. Ini tinggal dim aja, ini ke sini berapa, ini sini berapa, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa. Jadi ya seperti itu saja pengerjaannya untuk menentukan COG. Habis itu kalian screenshot, kalian masukin ke sini, masukin tadi distance-nya dari COG berapa. Leg 1, contoh aku leg 1 berapa. Ini aku anggap nih leg 1 nih. Ya udah, jangan lupa didefinisikan nih L1, ini L2, L3, L4 ya. Jangan lupa didefinisikan. Baru kalian bisa ke sini 50 feet 81 gitu. Ya udah. Kalian masukin aja ini. Jangan lupa di fitkan ya, di fit absolute gitu. Habis itu kalian masukin di sini. Terus dia itu jadi inch karena perhitungannya pakai inch. Atau kalian mau langsung inch aja itu bisa. Masukin di sini, ini hapus. Oke, jika sudah selesai tadi pemasukannya, jangan lupa kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu di sini. Kalau lupa ngejelasin, kalau misalnya leg kalian berapa, itu sesuaikan aja. Kalau kalian misalnya kaki 3, kalau kaki 3 saranku sih barang kalian mau pakai 3 kaki atau 5 kaki nggak masalah, pokoknya sesuaikan aja. Nanti bakal ditanya sih. Nanti bakal ditanya gitu, kenapa pilih di kaki 3, kenapa pilih 5, kenapa malah cuma 3 aja, kan itu nggak terlalu kuat. Habis itu kalian bisa masukin di sini, jangan lupa berat keren kalian sama berat LED kalian. Habis itu ini leg-nya itu berapa tadi, sesuaikan. Rumusnya akan memanggil ini semua disesuaikan aja lah, harusnya kalian paham maksudku. Ini itu sudah rumus. Nah, kenapa dia mengacukan menjadi P5 L5? Dari aku kurang tahu kenapa. Kalau kemarin aku kalau nggak salah yang aku acuin itu angka pertama gitu ya. Jadi L1 semua gitu. Jadi L1 bagi L1 bagi L2. Nah, itu sebenarnya satu aja, dia mau ngacuin 5. Kalau kalian saranku sih karena dia ngambil paling rendah. Entah kenapa dia pilih rendah.
Coba aja kalian coba yang paling rendah, dikasih kan ada 31 paling rendah, ya udah itu kan jadi dijadikan acuan. Ini dia kaki 4 tapi milih 6 kaki, walaupun ini gambar salah sih. Habis itu nih bisa kalian cek P1, P2, P3 ini sudah rumus tuh kan, menentukan P2 ini sesuai, pokoknya disesuaikan aja ya, jangan sampai salah aja gitu rumusnya kalian, kayak manggil siapa tuh diperhatiin lagi, masa perlu dian lagi gitu kan. Saya cekin ternyata semua ngikutin bulat-bulat lah, nggak dicek lagi. Ini udah sesuai rumus. Nah habis itu kalian bisa lanjut ke sini. Ini menentukan deckleg kalian diameternya berapa. Nah kalau saranku di sini pengerjaannya sudah belum ya apa nih, yield stress nggak usah diapa-apain karena ini udah rumus, karena udah ini adalah properti yang akan kita pakai. Ini juga properti yang kita akan pakai, effective length factor seperti yang nggak usah diapa-apain karena bisa dilihat di sini API apa ini sepertinya sudah sesuai apa namanya katalog, sudah sesuai kode lah. Ini juga sudah sesuai kode. Nah jadi yang perlu kita perhatikan tuh di sini. Jujur sebenarnya aku kurang tahu ini bagaimana cara pengerjaan ini. Kita ikutin aja dia 40 asumsinya kan, yang penting jangan di bawahnya 11, jangan juga nggak boleh lebih dari 10 kalau nggak salah, kayak nggak boleh lebih dari 60 kalau nggak salah begitu pengerjaannya. Habis itu kalian bisa masukin angka 40 nih, kalian ambil antara dari ini yang saya tandain, bisa dilihat di sini yes atau no, mungkin kebanyakan yes kali ya, pokoknya diperhatikan ya jangan sampai no. Ini kalian bisa pakai nih 60 apa 57 42 yang di sini ya. Aku tahu pasti banyak yes juga di atas. Cuman logikanya dengan berat kalau nggak salah udah 20 ton berapa ton gitu. Itu tuh masuk akalnya udah pakai properti yang 40 ke atas. Ini tapi nggak boleh lebih dari 60. Itu sih yang aku tahu kemarin. Nah, habis itu kalian boleh itu udah fit semuanya. Habis itu kalian bisa masukin sumerinya tuh simple aja. Ini area tuh kalau nggak salah yang ini itu area panjang, udah ada rumus, ini udah rumus, sudah sesuai standar. Beban deck diperhatikan lagi ini bagaimana dia pengerjaannya. Habis itu ini kan beban 4 deckleg, sesuaikan aja sepertinya nih, beban 4 padahal dia bikinnya 6 loh. Kalau kalian misalnya bikin 6 bebannya 6 deckleg gitu. Kalau misalnya kalian bebannya 8 deckleg, masukin di sini 8 dikali 8 gitu. Nah, setelahnya ini OD dapat dari mana? OD itu ini. Oh, satuannya inci ternyata yang ini ya, bukan feet. Oke. Habis itu ini 14,25 dapat thickness-nya dapat dari sini. Terus inside diameternya itu dari ini. Mungkin sudah itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan diasistensikan aja. Ini gampang aja sih pengerjaannya. Untuk deckleg selar sama aja pengerjaannya. Nanti next kita akan pengerjaan pile. Mungkin sampai sini aja dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk kalian semua. Saya harap lancar ya semuanya, soalnya ngejar juga ini, saya mau niatnya sini sampai sucks di properti, saya mau cepet-cepet biar bisa banyak istirahat sih.